macam-macam. Termasuk Yasin. Nah, di dalam surat Yasin, buku-buku kecil yang kita terima itu tertulis hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi ada juga yang mengatakan, loh, Quran kan hudan, petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada juga yang berusaha menafsirkan. Nah, memang bermacam-macam penafsiran juga bisa. Yang tadi terserah kepada Allah yang juga bisa. Nanti mungkin Ustadz Ibar bisa menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat ini mungkin termasuk alif lam mim ini yang mutasyabihat itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasih dalam ilmu yang mendalam. Jadi kita bahas tersendiri. Nah, yang mencoba memahami karena Quran ini petunjuk, ada yang menjelaskan alif lam mim ini menjelaskan bahwa manusia ini ada 3 macam. Alif lurus, ini orang yang beriman. Lam itu bengkok, orang kafir. Mim itu kelihatannya nyambung, tapi tengahnya bolong. Ini orang munafik. Nah, jadi orang manusia itu ada 3 kelompok. Pertama lurus, orang beriman. Yang kedua bengkok, orang kafir. Yang ketiga mim, orang yang kelihatannya nyambung tapi tengahnya bolong. Ini orang munafik. Ciri munafik itu ada 4. Kalau berkata bohong, kalau berjanji mengingkari janji, menyelisih janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat licik. Nah, berdebat itu kan mencari titik temu. Mencari titik temu itu dia licik, tidak objektif. Nah, sifat munafik ini supaya dilepas dari diri kita. Satu pun jangan sampai ada yang lekat menempel diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berada di toilet, itu kita sendiri, mungkin dalam beberapa waktu yang agak ada waktu tertentu, bisa timbul bermacam-macam, maka salah satu doa keluar dari toilet itu setelah kita ucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang azhaba, Allah telah menghilangkan, ani dari diriku, ada penyakit. Kalau tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, jadi penyakit. Kemudian Rasul memberikan tuntunan doa berikutnya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikan hatiku, bersihkan hatiku, minan nifaq, dari sifat munafik 4 tadi. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisihi janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat licik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hatiku, sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa tahhir, Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish, jagalah kemaluanku ya Allah dari perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Masya Allah. Nah, itulah tadi tentang alif lam mim. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, dzalikal kitab, kitab Quran ini la raiba fih, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang banyak, yu'minuna, yang mereka beriman, yakin, meyakini, bil ghaibi, pada yang gaib. Gaib enggak kelihatan tapi ada. Taunya dari mana? Gaib itu kita ketahui dari firman-firman Allah dalam Quran dan sabda Rasul. Jadi yang namanya gaib hanya bisa diketahui dari firman Allah dalam Quran dan penjelasan Rasul, sabda Rasul. Nah, orang-orang yang beriman dengan gaib ini salah satu ciri orang muttaqin. Yang kedua,
wa yuqimunas shalah. Mereka senantiasa mendirikan sholat. Nah, ini present continuous tense. Senantiasa mendirikan sholat terus-menerus, tidak pernah berhenti. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang tadi menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yang diinfakkan ini apa? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 219. Surat Al-Baqarah 219. Mari kita lihat sepintas. 219 Al-Baqarah. Sudah ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada kata-kata qulil afwa. Nah ini. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka umat bertanya kepadamu hai Rasul, madza yunfiqun? Apa yang mereka harus infakkan? Apa yang diinfakkan itu? Qul, katakan hai Rasul, al-afwa. Yang diinfakkan adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, jadi keluarga kita ini ada kebutuhan pokok, kita menjemput rezeki, lalu diberi rezeki oleh Allah untuk kebutuhan pokok. Nah, kelebihannya itu diinfakkan. Karena yang diinfakkan itulah yang hakikatnya menjadi milik kita. Masya Allah. Nanti ketemu dengan ayat, kalau infak serupiah, maka seperti menanam satu biji yang tumbuh 7 batang, setiap batang berbuah 100, Masya Allah. Jadi lipat 700, itu minimal. Wallahu melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keikhlasan dalam berinfak tadi. Makin ikhlas, makin tinggi, makin rahasia, dirahasiakan, makin tinggi nilainya di hadapan Allah. Jadi sirran wa alaniyatan, secara rahasia dan secara terang-terangan. Jadi urut-urutan dalam Quran itu semuanya punya makna. Kalau disebut sirran itu berarti sirran lebih utama, tapi juga boleh alaniyatan, terang-terangan. Jadi bahasa Indonesia diiklankan, iklan. Nah, tadi sifat tadi sudah berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? 1, meyakini, mengimani gaib. Gaib itu Allah gaib, malaikat gaib, roh kita juga gaib, surga gaib, neraka gaib. Ya, semuanya itu enggak kelihatan, tapi meyakini. Kemudian yang kedua, yuqimunas shalah, selalu mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kita. Yang kelima, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad, kepada umat kita sekalian, yaitu Quran. Beriman dengan Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, ini Quran melalui malaikat Jibril. Sesudah sholat qobliyah subuh, Rasul menuntunkan kita baca Allahumma robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, 3 kali. Allahumma ya Allah robba Jibrila, Tuhannya malaikat Jibril, panglima komandan seluruh para malaikat, wa Israfila, dan malaikat Israfil yang akan meniup trompet. Sekali tiupan semua yang hidup mati kecuali yang diizinkan Allah. Tiupan trompet yang kedua, manusia dibangkitkan dari alam barzah untuk berkumpul di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi Israfil ini ketua panitia kiamat. Nah, ketua panitia kiamat. Supaya mudah dipahami ya. Yang ketiga, wa Mikaila, malaikat Mikail ini yang bagi-bagi rezeki. Wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan Rasulullah Muhammad SAW yang diturunkan Quran tadi kepada Rasulullah Muhammad membawa risalah disampaikan kepada kita semua untuk diikuti untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. A'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, sifat ciri tanda orang beriman yang keempat, beriman sepenuhnya kepada seluruh isi Quran. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang banyak yang mereka itu yu'minuna, senantiasa beriman, bi, dengan ma, segala apa saja, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepadamu Rasul Muhammad, yaitu Quran. Terakhir, masih dua lagi. Yang kelima, wa ma unzila min qablik, dan beriman, yu'minuna bima unzila tadi, kemudian wa bima unzila, dan iman terhadap apa yang diturunkan min qablik, sebelummu Muhammad, yaitu kitab-kitab Injil, Taurat dan Zabur. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Pak Joko kemarin tentang apa kitab-kitab sebelum Quran yang kebenarannya dikokohkan oleh Quran. Jadi ada kitab Zabur diturunkan kepada siapa ini? Nabi Daud, ya. Daud. Itu yang pernah disampaikan oleh Ustadz di sini kuliah subuh kita. Nabi Daud membunuh Raja Jalut. Ada batu-batu, Jalut, batu tadi pakai ketepel dilemparkan ke Jalut, lalu Jalut meninggal. Lalu kekuasaan Jalut dipindahkan kepada Nabi Daud. Kekuasaannya besar sekali. Kemudian Daud ini punya anak Sulaiman. Sulaiman juga diangkat oleh sebagai raja di raja. Tentaranya manusia, hewan-hewan, termasuk jin-jin. Termasuk ada satu burung hudhud yang waktu parade apel tidak kelihatan. Nah, ternyata burung hudhud sedang terbang di atas kerajaan Ratu Bilqis di Yaman. Nah, nanti kisahnya tersendiri. Tapi yang jelas orang-orang tadi beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur untuk Nabi Daud, kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Saya ingin katakan tadi Daud yang hebat sekali, kemudian Sulaiman yang kerajaannya sangat besar, itu dua-duanya tidak termasuk dalam ulul azmi. Ulul azmi itu disebutkan dalam Quran, itu orang-orang nabi yang perjuangannya luar biasa sekali, yaitu Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Dan Nimim singkatannya. Nah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Dari 5 tadi 3 mendapat kitab, yaitu Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil, dan Rasulullah Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Tadi Zabur tadi Daud. Nah, iya. Tapi Daud tidak termasuk ulul azmi. Nah, tapi Daud diturunkan juga kitab. Jadi dari 4 kitab itu yang diturunkan 3 ini masuk Nimim ulul azmi, yang 1 Daud. Nah, Nabi Daud bukan ulul azmi tapi diberikan kitab Zabur. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Joko menanyakan, lalu apa ini kitab-kitab sebelum Quran yang kebenarannya diperkokoh, diperkuat oleh Quran. Quran itu musaddiqal lima baina yadayya. Quran itu membenarkan dengan terhadap segala apa yang di depan kita. Yang 4 tadi paling tidak ada 3. Pertama, tauhid. Seluruh ajaran Rasul itu tauhid, monoteisme, mengajarkan keesaan Allah, tauhid. Jadi sejak kitab-kitab sebelumnya tauhid ini diperkokoh
Kemudian yang kedua, syariat. Ya, syariat tentang hukum. Hukum-hukum yang sebelumnya itu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dipertahankan oleh Quran, diperkokoh oleh Quran. Jadi hukum-hukum syariat itu dipertahankan, tapi lalu ya dengan situasi kondisi yang berbeda mungkin ada yang berubah. Misalnya jumlah istri sebelum Rasulullah Muhammad SAW kayaknya masih boleh lebih dari 4. Bahkan ada sahabat yang masuk Islam waktu itu istrinya lebih dari 4, tapi lalu turun dalam Quran disebutkan maksimal 4. Lalu dipilihlah 4, yang lain harus disisihkan. Bahkan Nabi Daud dalam sejarah itu istrinya banyak. Daud tadi istrinya banyak. Yang istrinya banyak tadi masih akan mengambil satu lagi. Lalu Allah mengutus 2 malaikat. 2 malaikat diutus langsung masuk ke istana Daud. Daud terkejut, loh, kok ada orang bisa masuk ke istanaku? Padahal penjagaan sudah berlapis-lapis. Pas pampresnya Daud itu berlapis-lapis. Tahu-tahu ada 2 orang berdebat di depan Daud. Yang satu mengatakan, wahai Daud, ini saudaraku ini punya 99 kambing, aku punya 1. Yang 1 pun mau direbut oleh 99 ini. Nah, lalu Daud mengatakan, wah ini kamu zalim ini. Sudah punya 99 mau merebut 1. Lalu Daud sadar, wah itu aku nian itu, sujud. Lalu Daud sadar, bersujud kepada Allah. Nah, jadi mungkin waktu Daud itu istrinya 100 zaman itu. Nah, Masya Allah. Lalu turun Al-Quran maksimal 4. Nah, yang sahabat-sahabat yang masuk Islam istrinya lebih dari 4, lalu sami'na wa ata'na, yang lain lalu dipisahkan. Nah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu penjelasan dari kitab-kitab sebelumnya bahwa nanti akan ada Rasul di akhir zaman. Sebagaimana kata Nabi Isa diabadikan dalam surat As-Saff. Mari bapak-bapak kita berpindah ke surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat ke-61. Surat ke-61, surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 61, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam li bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nah, dan seterusnya. Wa ingatlah, ini ada wadhkur, ingatlah olehmu ketika qala telah berkata. Siapa yang berkata? Isa ibnu Maryam. Ini Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa. Dalam sejarah diketahui jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah Muhammad itu sekitar 500 tahun. 500 tahun. Ya, misal 1 Masehi ya. Ya, 1 Masehi. Nabi Muhammad 571 Masehi ya. Jadi ada perhitungan tahunnya, ada sebelum Masehi, lalu ada Masehi ditandai dengan lahirnya Isa, maka tahun Masihiyah atau Miladiyah. Milad itu kelahiran. Idz qala, ketika berkata Isa bin Maryam, apa kata Isa? Ya Bani Israel, hai umatku Bani Israel. Bani Israel itu siapa ibu bapak-bapak? Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12, 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Istri kedua itu adiknya istri pertama. Yang kedua tadi Yusuf dan Bunyamin. Dari Yusuf nanti menurunkan nabi-nabi, di antaranya Nabi Musa. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sungguh aku Rasulullah utusan Allah ilaikum kepadamu, wahai Bani Israel. Nah, ini lalu musaddiqon, aku ini memperkokoh, memperkuat baina yadaya. Nah, kitab sebelum Taurat yaitu Zabur.
Sebelum Injil yaitu Taurat dan Zabur. Jadi sebelumku itu minat Taurat yaitu Taurat, jadi Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil. Maka sebelum Injil itu yang langsung adalah Taurat. Sebelum Taurat Zabur. Nah, kemudian ini wa mubasyiron, dan aku ini orang yang memberi kabar gembira kepadamu hai Bani Israil bi rasulin, dengan adanya seorang rasul yakti yang akan datang mim ba'di sebelum diriku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini maksudnya apa? Hei Bani Israil, nanti di masa kamu ini akan ada rasul terakhir namanya Muhammad membawa Quran. Setelah itu rasul datang, kamu semuanya berimanlah kepada Rasulullah Muhammad dan Quran. Nah, itu. Jadi semua Nasrani, umat Nabi Isa itu disebut Nasrani, dianjurkan oleh Nasrani, oleh Rasulnya ini, nanti ketika datang Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman, dengan Allah menurunkan Quran, kamu semuanya berimanlah dengan dia. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Ahmad itu ya Muhammad, sama. Ahmad ya Muhammad. Ada seorang ilmuwan akademisi dari Indonesia yang menempuh pendidikan doktoranya di Libya, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu program doktornya di Libya. Beliau itu meneliti tentang kata-kata dalam Al-Quran. Apa bedanya Muhammad dan Ahmad? Ini maka Ustadz Adi Hidayat ahli banget nerangkan ini. Kalau Ahmad itu orang yang terpuji karena hubungannya vertikal dengan Allah sangat bagus. Kalau Muhammad ini orang yang sangat terpuji karena hubungannya dengan sesama manusia sangat bagus. Rasul sangat menghormati orang lain. Rasul tidak pernah menyakiti hati orang lain. Rasul suka menolong orang lain. Tapi kalau Ahmad itu Rasul sangat berbakti kepada Allah. Kalau sholat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul jam 1 malam sampai kira-kira setengah jam menjelang subuh, kakinya sampai bengkak. 1 rakaat Al-Baqarah, kadang-kadang Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Dan itu Rasul sangat nikmat sekali, nggak capek karena nikmat sekali berkomunikasi dengan Allah, masya Allah. Nah, jadi lalu kita teringat pidato pertama kali Rasul ketika datang ke Madinah ketika hijrah, itu 3 menyangkut hubungan sama manusia, 1 vertikal. Ini pernah dikhotbahkan oleh Ustadz Maduna di sini. Ketika Rasul datang ke Madinah itu ada 3. Pertama, afsus salam, sebarkan salam perdamaian supaya disebarkan dengan cara berkata-kata yang baik. Jangan berkata-kata yang ketus, yang menyakiti orang. Kemudian yang kedua, beri makan kepada orang-orang lain, memberi makan. Yang ketiga, perkokoh silaturahim, perkuat hubungan kasih sayang dengan manusia. Kalau sudah lama nggak ketemu, kirim WA. Bagaimana kabarmu? Semoga Allah mensehatkan kamu, memberkahi. Nah, kalau lebaran nggak bisa ketemu, kirim WA. Nah, misalnya. Nah, terakhir, yang keempat ini vertikal. Rasul, kata Rasul, sholatlah tahajud ketika orang-orang pada tidur. Nah ini, jadi 3 hablum minan nas, 1 vertikal kepada Allah. Nah, jadi ini tadi kaitannya dengan kitab-kitab sebelumnya yang diperkokoh oleh Quran. Yang terakhir tadi adalah penjelasan bahwa nanti akan turun, akan dihadirkan Allah Rasul sesudahku. Nah, ini saya kira sampai di sini sebagai pembukaan. Saya mohon Pak Edi yang sering mengkebat ya, tolong dikebat supaya mudah dipahami. Nanti dari dalam untuk kita. Silakan. Saya nambahkan sedikit, ini sekitaran 1 menit aja, nambahkan tidak banyak. Sebetulnya yang kita coba garis bawahi tadi, ini dimulai dengan pertanyaan Pak Joko ya. Jadi ya, Pak Joko menanyakan tentang keterusan daripada kitab-kitab itu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, itu kira-kira intinya kalau tidak salah ya. Nah itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Burhan, ada 3.
Yang pertama, saya menggarisbawahi saja tapi tidak menjelaskan ya. Monoteisme. Nah, itu yang satu Tauhid, ya. Tauhid itu. Yang kedua syariat. Yang ketiga berita bahwa akan datang nabi. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jadi sudah jelas itu ya. Akan tetapi saya sedikit akan bercerita tentang sedikit hadis tentang dari Imam Ahmad ini, hadis nomor 14623. Jadi 14.623 dari Imam Ahmad. Cuman tidak diketemukan pada hadis-hadis yang Bukhari apa segala macam. Saya ketemu di situ aja. Ya, Imam ada Ahmad. di hadis Bukhari. Iya. Imam Ahmad. Itu bunyinya seperti ini ya. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Umar bin Khattab. Nah, di tangan Umar bin Khattab itu ada satu kitab, ya, kitab Taurat kalau tidak salah, ya, Taurat, ya. Nah, terus Nabi Muhammad mukanya menjadi merah, kayak gitu loh. Saya kira nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dari yang lainnya. Nah, kemudian dia berkata, berdasarkan saya bacakan saja ini hadisnya. Apakah kalian ragu, wahai Ibnul Khattab, ya? Wahai Umar bin Khattab. Ya, Umar Khattab. Demi Allah, sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, niscaya dia harus mengikutiku. Nah, Beriman itu kepadaku. Imam itu. Beriman kepadaku. Ya, beriman kepadaku. Nah, jadi ini ya. Nah, terus saya pengen bersharing sedikit kepada kita semua. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita selaku umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini terhadap kejadian pada saat Umar membawa kitab Taurat itu dan Rasul bereaksi gitu, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita itu ada 4. Nah, ini boleh menjadi pegangan kita. Pertama, berpegang teguh hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis Nabi dalam hal ini. Yang kedua, hanya menghormati kitab-kitab sebelumnya, hanya menghormati, dalam artian tidak dijadikan rujukan dalam kita beragama ini, tidak jadikan rujukan utama. Yakin gitu, ada, yakin ada. Ya, khususnya dalam hal ibadah mungkin ya. Nah, jadi nanti saya ditambahkan karena ini apa yang saya dapat ini dari mencari informasi yang kita dapat ya. Itu yang kedua, hanya menghormati. Yang ketiga, menghindari segala macam keraguan terhadap Islam ini. Jadi menghindari segala macam keraguan terhadap Islam ini tadi. Nah, itulah yang diminta oleh Ustaz Burhan kepada Ustaz Ibar tadi tentang ayat-ayat mutasabihat apa segala macam itu kan. Nah, ayat-ayat yang multi tafsir itu, nah itu munculkan keraguan. Tapi ya kalau yang jelas, sudah jelas, Allah mengatakan misalnya contoh Al-Baqarah misalnya, nah itu jelas, tidak usah lagi dibahas, itu pasti sapi betina ya. Nah, kemudian yang keempat, kita diperbolehkan ya, diperbolehkan melakukan perbandingan agama, tapi dengan syarat harus ada ilmunya. Nah itu, jadi kalau ilmunya tidak ada, nah sebaiknya tidak dilakukan ya. Membandingkan agama itu sebaiknya tidak dilakukan kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, khususnya ya ilmu yang tentang tafsir itu, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu tematik yang kita pahami, nah itu membandingkan itu mungkin ada maknanya, diperbolehkan. Nah, tapi tanpa ilmu sangat dilarang. Jadi sikap kita ada 4 tadi ya, saya ulangi ya. Pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kemudian menjadikan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hanya untuk dihormati, tidak dijadikan rujukan dalam hal mungkin operasional beribadah itu ya. Tapi tetap kita hormati, kita percaya ya. Yang ketiga, menghindari keraguan terhadap Islam, kemudian boleh melakukan perbandingan dalam agama ini, tapi dengan syarat harus ada ilmu. Ya, itu saja tambahan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Quran adalah kitab yang keempat. Berarti sebelumnya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada terakhir Al-Quran. Nah, Quran ini musotikon, memperkokoh kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi nanti kesadaran sejarah Pak ya. Jadi memang diyakini ada kitab-kitab sebelumnya, tapi
yang lama-lama itu sudah diperbaharui oleh Allah dengan Quran. Jadi yang lama-lama itu sudah lalu out of date. Jadi sudah out of date. Nah, mungkin Ustadz Ibar bisa menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dalam Ali Imran awal Ali Imran itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Mana yang bisa ditafsirkan? Ya. Ya. Baiklah, terima kasih Ustaz Burhan. Ya. Baiklah Bapak Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merunut dari setiap ayat yang diawali dengan huruf-huruf alif, lam, mim, yasin, biasanya setelah itu Allah lebih mengukuhkan tentang ayat-ayatnya Pak. Misalnya yasin, Wal Qur'anil Hakim. wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kemudian alif lam ra, tilka ayatul Mari, kitabil mubin. tidak digoreng. Semua ayat-ayat itu biasanya mengawali sebelum Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan tentang ayat-ayatnya. Alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat karena Allah sendiri yang berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Jadi pengertian yang berkaitan dengan ayat muhkamat adalah ayat yang terang jelas, akan tetapi ada ayat yang tersembunyi mutasyabihat yang memiliki multi tafsir, maka sebaiknya ayat ini diberikan kepada orang yang ahli di dalam menafsirkannya. Nah, jadi masalah alif lam mim ini beberapa ahli tafsir memberikan pengertian termasuk Ibnu Katsir adalah mengokohkan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah bersumber dari Allah, bukan dari manusia yang lain termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa memahami zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kenapa? Karena ayat ini sangat berkaitan sekali tentang masalah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Maslamah bin Habib. Maslamah bin Habib ini ngajak kongsi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membagi wilayah. Kalau Nabi di wilayah Jazirah Arab, Maslamah bin Habib ini di wilayah sekitar Yamamah, Pak. Maka dari itu ketika mengetahui Maslamah bin Habib ini mengirim surat kepada Rasulullah dan Maslamah bin Habib ini mengaku dirinya sebagai nabi, maka semenjak itu Nabi membalas surat dari Maslamah ini dengan sebutan Musailamah Al-Kazzab. Jadi ini adalah salah satu orang yang memberikan pengaruh kepada wilayah Jazirah Arab. Dan Musailamah Al-Kazzab ini ternyata banyak pengikut, Pak, dan banyak orang yang mengikuti ajarannya karena beliau termasuk ahli daripada sastra. Di antara yang dia mengakui sastra yang dibuatnya itu adalah bagian daripada ayat Allah, ayat yang berkaitan dengan tentang gajah. Al-fil, malfil, wa ma adraka malfil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Itu dijelaskan melalui Musailamah Al-Kazzab yang mengaku bahwa ayat itu adalah ayat yang bersumber dari Allah. Maka pada akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ada seseorang yang dulu pernah merasa berdosa karena telah membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah, yaitu Wahsy. Maka Wahsy inilah yang membalaskan dosanya, menebus dosanya dengan membunuh Musailamah Al-Kazzab pada perang Yamamah. Nah, maka ayat ini memberikan kekuatan kepada umat Rasulullah, khususnya kepada orang-orang beriman. Jangan ada lagi ragu tentang masalah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah ini sebagaimana yang kita tahu, kami pernah dengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, Pak, hendaknya orang-orang beriman itu selalu berteman atau dekat kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dekat dengan Al-Quran. Sebagai perumpamaan, kalau kita mengenal para malaikat itu jumlahnya sangat banyak, maka ketika malaikat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayat Allah,
maka ayat itu menjadi mulia. Malaikatul muqarrabin, dia adalah malaikat Jibril. Ketika ayat Al-Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia, maka manusia yang menerima Al-Quran itu menjadi manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di kota Mekah, Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah yang dulu disebut dengan Makkah, maka turunnya Al-Quran di kota Mekah berubah Mekah menjadi Mekah Al-Mukarramah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat Allah ke Madinah yang disebut dengan Madaniyah, maka Madinah berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dari itu berjalan dari ini orang-orang yang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dirinya. Jadi ayat yang pertama ini adalah ayat-ayat mutasyabih yang memiliki banyak arti. Sebagian di antara para ahli tafsir menyebutkan menunjukkan bahwasanya ayat Al-Quran ini berbahasa Arab. Alif Lam Mim, ditegaskan seperti itu karena kalau bahasanya sebelum zalikal kitabula A, B, C, berarti ayat Al-Quran bukan dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, Pak. Nah, kemudian banyak lagi yang ahli tafsir mengartikannya terhindar daripada subhat, mereka memaknainya hanya Allah yang tahu. Barangkali ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Ibar. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Ya. Namanya fafatihus suwar, pembuka-pembuka surat-surat Al-Quran. Sesudahnya itu penting sekali. Penting sekali. Ya, silakan. Tentang alif lam mim ini ada ulama yang menafsirkan ini singkatan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Alif Allah, lam Latif, mim Malik, Muhammad. Alif lam mim, sifat-sifat Allah. Asmaul Husna. Ada yang menafsir itu juga seperti Kaha ya ain sa, itu dicari di Asmaul Husna akan ketemu semua. Terima kasih. Betul. Jadi Quran itu bisa difahami sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi itu saya pernah mendengarkan ceramah juga, ada Quran itu Quran tingkat tinggi, ada Quran tingkat menengah, ada Quran tingkat bawah, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dan semua orang berhak, karena Quran kan diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kalau di awal ini hudal lil muttaqin. Nanti di surat Al-Baqarah yang tentang puasa itu, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu Quran hudal linnas bagi seluruh umat manusia. Pak Edi dulu pernah sekolah di Jerman, profesor-profesor di Jerman yang Yahudi belajar Quran, termasuk kawan-kawan Habibie belajar Quran, jadi juara di kelas. Bangun tidur mereka langsung belajar, lalu Habibie bertanya, kamu kok bisa jadi bintang kelas ini gimana? Enggak dikasih tahu, sampai berkali-kali saya enggak tahu, akhirnya diberitahu. Aku bangun tidur langsung belajar Quran. So, Habibie, kalau gitu aku yang muslim lebih harus belajar Quran. Lalu Habibie belajar Quran, setiap bangun tidur Habibie bisa nyalip kecerdasannya dari mereka yang Yahudi tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Quran itu dipahami sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi memang betul. Jadi ada yang berusaha menafsirkan Quran tadi seperti yang disampaikan Prof. Edi Masalim tadi. Alifnya itu Allah, lamnya tadi siapa? Latif, Allah yang maha lemah lembut, yang halus. Memnya itu bisa Malik, bisa Ustaz Nur tadi. Memnya apa Ustaz Nur? Muhammad, ya bisa saja. Nanti ya Malik raja. Ya, Ustaz Nur bisa mendapatkan, silakan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih. Surah Al-Baqarah ini adalah di antara surah yang paling panjang, banyak ayatnya. 286.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini sepakat, ini adalah ayat mutasyabihat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ibar. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna Alif Lam Mim. Tapi semuanya sepakat bahwa Alif Lam Mim Allahu a'lamu bimuradih, bahwa Allah yang maha tahu dengan arti Alif Lam Mim. Cuman kemudian ada ulama-ulama yang mencoba untuk menafsirkan makna Alif Lam Mim. Dalam Al-Quran itu banyak disebutkan huruf-huruf hijaiyah di awal surah, atau yang disebutkan tadi oleh guru kita Pak Haji Burhan bahwa namanya Fawatihus Suwar, pembuka surah, Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya. Ini ada semuanya berjumlah ada 14 huruf yang dijadikan sebagai Fawatihus Suwar, separuh daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, separuhnya adalah dijadikan sebagai Fawatihus Suwar, pembuka surah. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Ibar, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah, firman Allah, bukan firmannya, bukan perkataannya Rasulullah, bahkan manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah ini membantah kepada orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwa Al-Quran ini adalah bikinan Muhammad, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fawatihus Suwar ini menjadi jawaban kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Kemudian juga menjadikan Fawatihus Suwar ini sesuatu yang membuat takjub kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka penasaran apa dia Al-Baqarah, Alif Lam Mim didahului Alif Lam, sehingga kemudian dipelajari. Akhirnya banyak orang-orang kafir Quraisy yang beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada zalika. Zalika kalau dalam kajian gramatika bahasa Arab, Pak Burhan guru kita, zalika ini adalah maknanya itu jauh. Tapi di sini adalah maknanya ini. Nah ini kenapa? Kalau ini sebenarnya bukan zalika tapi hadzal kitab. Ini kitab, bukan zalikal kitab. Kalau zalikal itu kitab. Jadi ada isim isyarah, zalika menunjukkan makna jauh. Kalau yang menunjukkan makna dekat adalah hadza. Tapi kenapa diartikan pakai zalika? Pakai ini. Zalika menggunakan makna ini. Sebenarnya zalika itu maknanya jauh di sana. Itu Alkitab. Tapi di dalam terjemahannya semuanya menggunakan makna ini. Dalam beberapa kitab tafsir banyak disebutkan bahwa ai hadza, zalika ai hadza, maksudnya adalah ini. Jawabannya adalah dalam kitab Tafsir Shawi karangan Profesor Syekh Ali As-Sobuni mengatakan bahwa kenapa kok menggunakan zalika yang kemudian maknanya adalah hadza, menggunakan makna itu, ternyata di sini menggunakan artinya ini. Bimanal maktub wa huwal Qur'anu in qulta al-Qur'an qaribun fala yusharu lahu bi isyaratil ba'id. Kenapa jikalau Al-Qur'an ini dekat dengan kita, kenapa diisyarahi dengan makna jauh? Nah, kemudian fa'ajabu, para ulama menjawab bahwasanya karena wal isyaratu bihi lita'zim. Kenapa diisyarahi dengan zalika yang artinya adalah itu, padahal Al-Quran ini posisinya dekat dengan kita, ya, di depan kita ada dibaca. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah lita'zim. Al-Quran adalah mulia, agung, tinggi. Wa andal Quran wa in kana qariban minna illa annahu marfu'atur rutsbati bi'azamil qudrati. Kenapa? Karena Al-Quran ini meskipun dekat dengan kita, ada di hadapan kita, tapi Al-Quran ini marfu'atul, adalah tinggi derajatnya. Sehingga maka Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya menggunakan zalika.
Dzalika yang maknanya itu jauh di sana, tapi maknanya adalah hadza, ini. Ai hadza. Nah itu. Tuh. Mengagungkan li ta'zim, karena mengagungkan. Kemudian berikutnya sebagaimana yang pertemuan kemarin ditanyakan oleh Bapak Haji Joko mengenai tentang ayat ataupun kitab-kitab terdahulu yang apakah kemudian ada di dalam Al-Qur'an. Banyak. Makanya di sini wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi banyak syariat-syariat terdahulu Bapak yang digunakan sekarang. Seperti haji. Haji itu syariatnya Nabi Ibrahim. Masih kita pakai sekarang. Apalagi sunat khitan Nabi Ibrahim masih kita pakai. Bahkan sholat itu juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sekarang kita pakai juga. Nabi Adam juga sholat, Nabi Nuh juga sholat, Nabi Ibrahim juga sholat. Kita pakai sholat juga. Kemudian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa kepada kita semua sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu juga puasa dipakai di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ayat itu, kandungan syariat umat terdahulu itu ada di Al-Qur'an, cuman tidak dipakai. Ada contoh, makanan-makanan yang diharamkan di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Muhammad halal. Ada. Kemudian ada lagi, dia termaktub di Al-Quran juga, daripada umat terdahulu, juga tadi tidak disyariatkan, tidak dikerjakan oleh kita. Di antaranya tadi, yaitu makanan. Kemudian di antaranya lagi Nabi Musa, ketika memerintahkan kepada kaumnya, dalam surah Al-Baqarah juga kisah tentang masalah sapi ya, kerbau, mencari kerbau betina ya yang warnanya kian, nah itu ceritanya kan seperti itu. Ada, yaitu kata Nabi Musa, kamu harus bertobat kepada Allah dan kamu harus mati. Tidak tahu surat apa, nanti saya share, ada. Jadi taubatnya itu dengan bunuh diri, Pak. Kamu bertaubatlah dan bunuh dirilah kamu, dan itu lebih baik bagi kamu. Ada dalam Al-Qur'annya, tapi tidak disyariatkan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak syariat-syariat Nabi terdahulu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termaktub di dalam Al-Qur'an. Tetapi secara spesifik untuk hitung-hitungannya, persentasenya itu tidak ada. Berapa persen Injil ada di dalam Al-Quran, kemudian Taurat ada di dalam Al-Quran, Zabur tidak ada. Secara spesifik ulama tidak bisa mempresentasikan ajaran-ajaran umat terdahulu ada berapa persen yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dan kaumnya. Itu saja sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nur. Ada tambahan Pak Joko? Ada. Oh ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga masih ingat yang disampaikan oleh Pak Joko tentang persen-persen tadi Pak. Saya setuju Pak, persen-persen itu. 10%. Jadi masalahnya seandainya burutan apa itu yang agama Samawi. Agama Samawi itu Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil. Kitab Samawi. Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil, lalu Quran. Jadi kemarin itu kan minta persen-persennya. Nah sekarang ini kalau ada yang mempersen-persenkan ya kita tiru juga. Nah sekarang ini kalau masalah persen-persen ini pernah juga saya sampaikan. Kalau seandainya waktu sekarang ini sudah disampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi kita 5,5%. Kemudian pemimpin yang memimpin sekarang ini
pada akhir jabatannya nanti katanya pertumbuhan ekonomi 8%. Alam ya. Nah kemudian juga dalam persen-persen ini saya juga pernah menyampaikan kalau seandainya pertumbuhan ekonomi 11% per tahun itu nggak ada lagi orang yang nganggur. Disebabkan antara lain persen-persen itu sampai 11% itu contohnya Cina Pak. Cina waktu itu persennya sampai 11% pertumbuhan ekonominya. Sedangkan Indonesia 5,5%. Wirausaha atau apa? Nah sekarang ini segala persen-persen itu tentu ada asumsinya. Kemudian juga ya tidak tahu juga ya Pak ya. Yang mengenai tadi pertumbuhan ini apakah nanti diredoi Allah apa gimana itu yang menentukan semuanya kembali ke Allah Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Ambali. Untuk belajar yang baik, minggu depan sebelum melanjutkan tema yang lain, kita ulangi lagi yang aplikasi berapa persen agama yang terdahulu di dalam kitab Samawi dipakai, disempurnakan oleh Al-Quran. Saya kira begitu saja Pak. Panjang penjelasannya Pak, kalau mau sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Tadi yang sifat mukmin mutakin terakhir tadi belum kita sebut, yaitu yakin dengan hari akhirat. Jadi ya, kesimpulannya mutakin itu satu, beriman kepada yang gaib, yang kedua senantiasa mendirikan sholat, yang ketiga meninfakkan dari kebutuhan pokok, yang keempat iman kepada Quran, yang kelima iman kepada kitab-kitab sebelum Quran, yang keempat yakin dengan adanya kebangkitan sesudah alam kubur. Sampai kira itu. Nanti di tengah-tengah Ali Imran yang basarimu itaming firatum rabbikum itu juga ada uiddat lil muttaqin. Nanti kita kumpulkan lagi muttaqin di sana. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.